Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam ini warahmatullahi saya wabarakatuh. bertemu yang mulia Mokole Andi Muslimin MS Sangia Pusu. Beliau adalah seorang tokoh adat di Moronene dan ada sesuatu hal yang barangkali akan sangat menarik yang akan saya bincangkan dengan beliau terkait dengan relasi perkerabatan Kesultanan Buton dengan Moronene, dan kami akan menambahi hal yang lain terutama terkait dengan relasi kuasa antara Kesultanan Buton dengan Kerajaan Moronene, dan bagaimana cerita sebenarnya periode awal dari Kerajaan Moronene sebelum kemudian menjadi semacam negara bagian dalam wilayah Kesultanan Buton. Baik, yang mulia, terima kasih sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk menerima saya di kediaman yang mulia. Saya barangkali dan yang menonton ini begitu penasaran sebenarnya Moronene, Kerajaan Moronene ini bagaimana sih mulanya berdirinya, dan afiliasi ke Goa, Lu atau kemana sebelum ke Buton? Ya, Silakan yang mulia. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang amat terhormat, yang mulia, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Jo Layusri, budayawan Buton. Menyangkut masalah kita berbicara Kerajaan Moronene ini, tentu diawali bahwa Moronene dalam tanda kutip suku atau etnis di Sulawesi Tenggara, menurut beberapa pakar akademisi, bahwa suku Moronene itu adalah suku tertua di daratan Sulawesi Tenggara. Sebelum ada etnis lain yang datang, dan itu hampir sejaman. Kalau di kepulauan suku tertua kan adalah Wuna atau Muna. Iya. Nah, itu masa awal suku, tapi suku itu mungkin sudah berlangsung lama sebelum terbentuknya sebuah kerajaan. Nah, hanya dalam catatan sejarah bahwa Moronene tadinya itu mendiami hampir seluruh wilayah daratan Sulawesi Tenggara, tapi belakangan datang etnis Tolaki dan Kalafamor, sehingga etnis Moronene ini bergeser pelan-pelan ke perbatasan hari ini adalah Konawe Selatan dengan Bombana dan perbatasan Kolaka. Dan bisa kita jumpai masih banyak etnis Moronene kalau di Kolaka, di Kalau Sandasale, di Watu Bangga, dan pemekarannya sudah berapa kecamatan secara administratif masuk di Kabupaten Kolaka dan juga di perbatasan Konawe Selatan. Nah, yang menarik adalah kalau dalam buku Prof. Rustan Tamburaka itu, bahwa kerajaan di Sulawesi Tenggara juga termasuk Moronene itu hampir bersamaan kurun waktunya dengan munculnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan Buton. Nah, juga mengakar juga dari cerita Sawri Gading. Sawri Gading ini. Jadi kalau Sawri Gading kan hampir kita semua kerajaan di Sulawesi Tenggara ini merujuk ke sana. Iya. Jangankan Tolaki, Konawe, Mekongga, Moronene juga di Buton dan Muna. Muna, iya. Selalu bermuara ke sana.
Dan saya sendiri sudah melakukan penelitian di daerah di mana ada kesamaan bahasa antara Moronene dengan wilayah anak suku Luwu. Ternyata di seputar Matano itu persis sama bahasa, di Moronene. Justru dengan perbatasan Sulawesi Tenggara itu Mekonga, Tolaki itu agak jauh sedikit bahasanya. Jadi sama bahasa di Matano itu dengan bahasa di Bungku, Menui, di Wawoni dengan Kulin Susu, Moronene. Serumpun secara bahasa. Serumpun kayaknya. Okay. Nah, jadi mungkin saja bahwa awal mula etnis Moronene itu datang dari Yunan melalui turun dari utara ke Danau Matano. Dari situlah dia menyebar. Nah, belakangan datang satu rumpunnya yang mungkin satu rumpun suku pula gitu. Etnis Tolaki ini itu dia lebih banyak mungkin jumlahnya dan kalah pamor lah Moronene, bergeser ke yang ada hari ini. Nah, kerajaannya itu dia berdiri yang tercatat. Jadi mungkin ada kerajaan purba Moronene, tetapi yang tercatat dalam sejarah itu sejaman dengan Sawer Gading tadi. Sawer Gading. Jadi raja pertama Moronene masih utuh itu namanya Dendeangi dengan gelar Tongking Puunua. Itu artinya apa itu? Tongking Puunua. Kalau Puunua itu kan berarti pohonnya daerah, wilayah. Tapi tongkingnya ini itu saya kurang begitu paham, tapi bahasanya itu dia dari Tongking, mungkin dari negeri Cina. Oke. Nah, kemudian ini masih disinyalir dia adalah masih saudara sepupu dari Sawer Gading. Sawer Gading. Nah, sehingga Sawer Gading ini di dalam perjalanannya ini melantik satu-satu raja-raja di Sulawesi Tenggara. Dan kalau mungkin di Buton yang dia lantik itu bukan Wakaka tetapi Raja Purba sebelum Wakaka. Karena kalau zaman Sawer Gading ini tidak ketemu di 1500-an kan? 1300-an. Dia sebelum. Dia sebelum Purba ini. Nah, dari Raja Dendeangi itu sampai ke Raja ketujuh, Moronene itu dianeksasi oleh Kerajaan Luwu. Nah, Kerajaan Luwu ini itu dapat membunuh Raja ketujuh itu di dalam peperangan. Jadi ditaklukkan dengan peperangan. Ya, dianeksasi. Nah, padahal ini kalau kita melihat bahwa Raja Luwu ini datang, dia menaklukkan dari keluarga rumpunnya juga kan? Iya. Katanya dari Luwu. Sawer Gading. Sawer Gading. Nah, mungkin pada saat itu sudah 7 generasi, rumpun ini sudah nggak mau lagi. Nah, gitu. Nah, sebelum meninggal ini Raja ketujuh itu mengatakan bahwa saya mungkin ajal saya tidak begitu lama, tetapi sebelum saya meninggal saya berpesan agar 3 anak saya ini saya membagi 3 kerajaan Moronene ini, yaitu Rumbia, Polean, dan Kabaena. Jadi memang ada 3 anaknya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Berpesan kepada para punggawanya dan istrinya, meninggallah. Tapi anaknya ini masih kecil. Nah, sehingga begitu dia besar ini, anak laki-lakinya yang namanya Ririsau entah Maate, mau kulit Ririsau, besar, ya besar-besar sedikit, ya umur-umur sudah bisa lah bertanya. Dia tanya sama ibunya, bapak saya mati karena apa? Ibunya mengatakan, bapakmu mati karena dibunuh oleh Raja Luwu pada saat perang.
Nah, ini anak laki-laki. Akhirnya tersimpan dalam dirinya untuk bagaimana mengasah diri supaya besok lusa dia bisa menuntut balas. Membalaskan itu. Membalaskan. Nah, akhirnya anak-anak ini dia pergi bertapa. Dia bertapa di hutan dan ya singkat cerita dia sudah beberapa tahun mengolah ilmu kanuragan, ya zaman dulu kan begitu ya. Akhirnya dia sakti lah ini, sakti Mandaraguna. Dan dia sudah juga didaulat untuk menjadi pemimpin protektorat kerajaan Moronene Poleang. Dan saudaranya yang namanya Maukolentina Siropa itu menjadi ratu pertama di Rumbia. Dan Maukolentina Daulu menjadi ratu pertama di Kabaina. Nah, singkat cerita, ini Riri Sao pergilah dia menuju Luwu dan melalui lewat Kolaka, Pomala. Jadi istilah Pomala menurut orang Moronene itu, Riri Sao ini lagi memalak kayu membuat perahu dayung paling kan begitu dulu. Selesai ini baru dia menyeberanglah mengarah ke utara, pusat kerajaan Luwu. Kira-kira pusat kerajaan Luwu ini sekitar Matano juga zaman dulu itu. Ternyata tiba di sana dia bisa mendapatkan informasi bahwa kerajaan Luwu lagi diserang oleh pihak lain dan raja mengalahkan sayembara. Siapa yang bisa memenangkan sayembara apalah pencaksilat atau apa dulu dianggap memenangkan itu, berarti ketangkasan itu dia dikawinkan sama putrinya. Hampir rata-rata cerita itu ada di raja-raja mana zaman dulu. Mungkin suatu kebiasaan. Dan dia bisa memenangkan, dikawinkanlah dengan putri Datuk Luwu, namanya Siti Siti Rabia, sehingga jadilah menantu. Walaupun belakangan ketahuan bahwa dia datang membalas dendam, tapi udah tinggal beberapa tahun di sana. Setelah itu, kira-kira mungkin ya di atas 5 tahun, dia mau kembali. Nah, padahal dia bilang, nggak usah kembali, nanti di sini juga kan bisa juga kita angkat sebagai raja. Tidak, daerah saya itu lagi diserang oleh pasukan Tobelo dari mana ya, dari Ternate ya. Di saat bersamaan Luwu juga ini dimulai diserang sama Goa. Jadi kira-kira tahunnya ya 1500-an itu kira-kira. Nah, datanglah beliau, maka digelarlah Mokole Riri Sao Ntamate bergelar Elu Uten Telu, di raja yang diyatimkan oleh Luwu, begitu. Nah, ada satu catatan pada saat itu, di saat yang sama Laki Laponto atau Haleo-Oleo itu sudah mengembara di daratan Sulawesi Tenggara. Dan karena konon ibu kandungnya juga bernasab dari daratan, maka dia diminta untuk setiap daerah di datangi daratan itu untuk membantu mengamankan juga dari kekacauan pada saat itu. Dari Konawe, kemudian Komekongga. Bahkan menurut Raja Mekongga itu yang agak lebih dekat nasabnya Laki Laponto atau Haleo-Oleo itu dari Mekongga, yang Wasitau itu. Nah, tapi Haleo-Oleo ini itu juga singgah di Moronene. Nah, pada saat itu dia menikah sama saudarinya. Ini Raja Poleang pertama itu, Elu Uten Telu itu, Mokole Riri Sao. Jadi dikatakan bahwa Mokole Riri Sao Ntamate Elu Uten Telu mendampingi iparnya Haleo-Oleo Laki Laponto dalam mengamankan perairan Moronene dari serangan bajak laut Labolontio, Tobelo itu. Itu. Dari situ baru nyebrang ke Muna.
Ini jadi kita daratan itu. Sehingga antara versi Konawe, Tolaki, Mekonggak, dan Moronene, Haleo-Oleo itu dianggap tokoh pemersatu. Dan di Muna saya kira tidak ada perbedaan. Yang sedikit ada sedikit anu kan di Buton saja. Kalau Muna dengan daratan hampir sama sosok Laki Laponte itu Haleo-Oleo. Nah, kira-kira beberapa tahun itu mungkin sudah ada hubungan antara kerajaan Moronene, baik itu masih utuhnya maupun sudah terbagi 3 itu dengan Kesultanan Buton. Mungkin sudah terjadi kawin-mawin dan apa, dan bisa dikatakan bahwa pusat peradaban kan ada di Buton. Jadi daerah sekelilingnya mungkin ada yang mulai ke sana. Nah itu tadi dengan hubungan baku iparnya itu Haleo-Oleo dengan, ya saya berkeyakinan bahwa yang diperistikan Haleo-Oleo itu atau Laki Laponte di Moronene itu adalah ratu pertama Rumbia. Jadi saya lihat ya keluarga Pak Kasra itu. Jadi saya lihat juga postur tubuhnya di Raja Rumbia itu tidak juga terlalu putih-putih amat, agak gelap-gelap juga kulitnya. Ya mungkin ya termasuk saya dari garis ibu kandungnya ibu saya. Nah, mungkin saya sudah berdarah Buton juga dari situ. Nah, singkat cerita, kira-kira sudah terjadi hubungan dengan Buton, tapi Moronene belum secara resmi bergabung dengan Buton. Kira-kira 50-100 tahun kemudian, di saat yang sama Kesultanan Goa mencapai puncak keemasan, terjadilah Perang Makassar. Dan Perang Makassar itu, ya kita semua tahu bahwa kerajaan Goa itu dengan segala kebesaran imperiumnya itu ditakluk sama perjanjian Belanda oleh VOC. Nah, ketika takluk Goa maka daerah bawahnya takluk, termasuk Luwu. Nah, yang tadinya Moronene federasi ke Luwu akibat karena ditaklukkan itu dan bahkan menjadi menantu, maka dengan perjanjian Bungaya itu berakhir dengan klausul perjanjian membebaskan Goa, membebaskan daerah-daerah sekitarnya, dan menurut catatan di Sulawesi Selatan, pada saat Arupalaka memegang kendali Sulawesi Selatan, maka terjadi tukaran antara Selayar dan wilayah-wilayah Moronene. Yang tadinya Selayar ada di Buton, dan Moronene federasi ke Goa melalui Luwu, ditukar. Raja-raja Moronene ini yang ingin federasi perlindungan ditukar ke Buton. Maka saat itulah resmi kerajaan di 3 Moronene ini, wilayah Moronene itu federasi ke Kesultanan Buton dalam bentuk negara otonomi penuh. Nah, ya menurut istilah di Buton itu 3 wilayah itu dinamakan Lakina Sambali. Sehingga di dalam tempat duduknya di keraton, dia memang tidak di dalam struktur inti, tapi ada tempat duduknya khusus. 3 mokole itu tidak pernah lepas. Dan saya sampai hari ini melihat belum ada negeri bawahan Kesultanan Buton itu yang otonomi khusus kalau zaman sekarang ini, atau federasi atau negara bagian sepenuhnya itu selain daripada 3 wilayah Moronene. Misalnya saya sebagai sekretaris Majelis Adat Kerajaan Nusantara Sulawesi Tenggara yang tentu melayani 14 kerajaan di Sulawesi Tenggara, 1 kesultanan, itu saya sudah melacak misalnya seperti apa kedudukan Kulin Susu sebagai barata, Kalidupa sebagai warata dengan radiusnya Wakatobi, ya termasuk Tiworo. Kalau Muna saya tidak mau komen karena saya takut salah, karena mungkin di catatan Buton Muna barata tapi versi Muna juga ya pemahamannya berbeda. Nah, mungkin kalau Kulin Susu juga pernah sering memberontak, dia ditaklukkan selesai, tapi struktur langsung dengan barata itu. Apalagi Kalidupa. Ya,
Sehingga saya dengan posisi sekarang ini revitalisasi kelembagaan kerajaan itu, spirit sejarah ini itu selalu saya dudukkan dengan benar. Jadi misalnya Raja Kulin Susu mau ada penobatan, dia harus ada duduk Sultan Buton. Kalau dia peraturannya bahwa Sultan Buton harus lantik, maka Sultan Buton melantik. Tapi dia raja juga kan, raja di baratannya. Nah, begitupun Wakatobi dan Tioro, walaupun Tioro ini ya mungkin katanya kerajaan yang sudah lama dimatikan. Nah, bagaimana dengan Moronene? Moronene di 3 pelantikan raja-raja Moronene itu, Polian Rumbia, yang saya lihat langsung itu, saya undang khusus Sultan Buton itu, almarhum Paduka Yang Mulia Sultan Buton Lakina Wolio, Sultan Butuni Pak Izzat Manarfa, Allahumma ghafir lahum. Itu di Poliang kita undang khusus pada saat pelantikan raja yang ke-34 itu di 2017, menyaksikan. Jadi beliau menyaksikan tanda tangan, tapi tidak dalam posisi melantik, tapi menyaksikan sebagai spirit kerajaan atasan di zaman dulu. Begitupun Kabaina. Kabaina beliau juga hadir, tanda tangan juga pengesahan pelantikan Mokole Kabaina itu sebagai spirit zaman dulu bahwa Kesultanan Buton adalah kerajaan atasan. Nah, itu yang sampai hari terjadi, sehingga ketika kita bersama beliau, almarhum Paduka Sultan Buton sebagai koordinator Dewan Kerajaan Sulawesi Tenggara, di mana bersama 13 kerajaan lainnya, itu ternyata mudah kita akrab di dalam suasana adat kerajaan itu. Dan spirit inilah sebenarnya yang harus digali, bahwa mungkin saja Sulawesi Tenggara ini itu ada filosofi seperti kayak di Sulawesi Selatan, bicara siri napasnya itu bisa kita menyatu, nggak perlu terkotak-kotak, karena dulu sudah ada keterkaitan asimilasi darah bangsawan itu. Nah, itu saya rasakan di kerajaan. Nah, sehingga begitu almarhum meninggal kemarin, kan kita Sulawesi Tenggara itu merasakan duka mendalam, tak berduka, lebih-lebih setingkat Nusantara. Nusantara berduka dengan kematian almarhum itu. Nah, yang menarik itu adalah ada pemahaman bahwa Moronene itu lama dijajah oleh Buton, sehingga pada saat pemekaran Kabupaten Perjuangan pembentukan Kabupaten Moronene itu bahasa itu ada kita dengar. Saya sendiri belum tahu apa-apa dari Makassar. Saya mencoba melihat bahwa apa iya ya. Setelah lama-lama saya menelaah bahwa tipikal Buton itu tidak seperti misalnya kerajaan Goa atau Ternate. Tidak ada ekspansi. Yang ada adalah kearifan filosofi Kesultanan Buton itu yang memang akarnya adalah Islam tasawuf. Jadi ya istilahnya Anda mau bergabung, ini pusat peradaban keislaman yang namanya Butuni, silakan datang. Dan Anda kalau datang pasti arif. Begitulah misalnya dulu raja-raja yang melanggar di Sulawesi Selatan itu diasingkan di Buton, supaya kau sadar di sana ada sesuatu hal yang ada di sana. Nah, itu juga yang kami rasakan di tanah Moronene, sehingga kita tentu berterima kasih bahwa kalau kerajaan Moronene tidak berafiliasi ke Kesultanan Buton, maka mungkin juga terlambat pengislaman, karena dari Buton lah itu keislaman masuk, dan itu mewarnai struktur kerajaan mirip dengan Kesultanan Buton. Jadi kalau di Kesultanan Buton ada Sapati, di Moronene juga ada Sapati. Ada Sapatinya. Ya,
Kalau ada di DPR-nya Bonto, di Bonto juga. Kemudian ada Kenepulu, ada juga Kenepulu. Nah, itu kan mewarnai dari situ. Nah, yang tinggal hanya gelar Mokole saja kan, seperti itu. Jadi dia Mokole bukan Lakina. Hanya di Buton dibilang Lakina Sambali. Nah, hal lain yang kira-kira mencoba saya menelaah lebih jauh, hubungan ini berlangsung lama sehingga juga berpengaruh dari segi tata bahasa. Jadi Moronene itu suatu etnis di daratan Sulawesi Tenggara yang cara menyapanya sama di kepulauan. Jadi kalau di kepulauan mengatakan ya umbe, di Moronene juga umbe. Ya, yang lainnya tidak, Tolaki tidak, Meko enggak tidak, Moronene umbe. Nah, inilah yang saya meneliti bahwa pasang surut hubungan antara Moronene dengan Buton itu seperti anak dengan orang tua. Ya. Jadi mungkin saja ada ketidakpuasan dari segi pelayanan ataukah dari segi pengaturan dari Buton zaman dulu. Tapi di sisi lain banyak hal-hal yang positif yang harus didapatkan dari Buton. Mungkin begitu pun juga Buton sebaliknya. Makanya tarik menarik, ya kan? Kan begitu mekar Bombana, ya Buton merasa dirugikan dari segi PAD kan gitu. Nah, dan satu hal yang saya teliti, ada dokumen 1926 ditandatangani oleh Raja Rumbiah, Mokole Poleang, Kabaena. Dia mengatakan di situ bahwa kami memantapkan kembali untuk tetap pada posisi di bawah naungan Kesultanan Buton. Karena kami sudah terbiasa berlayar ke Buton dengan perahu Bugis daripada bergabung dengan daratan. Itu surat itu ada. Itu saya gunakan untuk menyusun tapal batas di Bombana dan melahirkan logo Kabupaten Bombana. Walaupun di tahun 1948 ada surat dari Raja-Raja Moronene ke Residen Makassar itu ingin pisah lagi. Ingin pisah, ingin digabungkan dengan Afdeling Leiwoi yang bergabung di sini. Tapi itu juga tidak jadi. Intinya bahwa sebenarnya Moronene ini sudah ingin berdiri sendiri sejak tahun 49, tahun 50-an itu. Sebenarnya itu intinya. Jadi simpulannya kalau menurut saya bahwa ketika Provinsi Kepulauan Buton digerakkan oleh saudara kita di Buton, sebenarnya bukan Moronene itu enggan. Sebenarnya Moronene diklasifikasikan juga pada dua wilayah dulu. Bahwa mungkin saja daratan dari segi rentang kendali itu agak ogah kalau dia berinduk ke bau-bau. Tapi Kabaena sebaliknya. Kabaena malah rugi kalau tidak bergabung dengan Kepton. Ya mungkin ke depan, kalau sekarang kan dia belum mekar, mungkin ke depan dia kajiannya ke sana. Jadi di situ intinya. Jadi kan hanya persoalan rentang kendali saja. Ya kalau seandainya insya Allah besok lusa Provinsi Kepulauan Buton berdiri, kemudian etnis Moronene-nya, Kabaena-nya yang gabung, yang sekarang 6 kecamatan, 1 pulau, dan besok lusa jadi Kabupaten Kabaena Kepulauan. Ya mungkin daratan mungkin memilih tetap dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, kan jadi tidak masalah. Karena di Kepton sendiri kan yang sama dengan etnis Moronene ini kan ada Kulin Susu. Jadi bukan sesuatu hal bahwa kita atur-atur begitu bahwa dia minoritas di sana. Sebenarnya dia akan terhubung dengan ada persamaan rumpunnya kan. Bukan hanya itu, saya meneliti juga dari bahasa-bahasa di Buton.
ada banyak persamaan. Jadi kan bahasa cia-cia juga kan, itu saya lihat juga misalnya kalau mandi kan pebahu kan di sana. Ya. Kita mebahu. Sama itu. Sama saja kan. Jadi sebenarnya ini hanya mungkin ya bahwa ya barangkali karena negeri Moronene adalah negeri yang subur, sehingga Buton tidak terlalu perhatikan dari segi kesejahteraan zaman dulu. Ya cukuplah kau diamankan saja kalau ada misalnya ada penjarahan atau apa. Nah, sehingga luputlah dari segi penguatan sumber daya manusia di negeri-negeri Moronene itu. Sekira-kira itulah yang membuat sehingga ingin sudah saatnya mandiri. Nah, tetapi yang terakhir bahwa spirit Moronene adalah spirit kesultanan. Walaupun dia sebagai kerajaan yang sama dengan daratan ini, kerajaan Konawe Mekonga, tapi dia Moronene lebih paripurna karena spirit kesultanan itu. Yang berapa ratus tahun dibawa Kesultanan Buton. Ya, jadi dia sebagai kerajaan bawahan, Buton sebagai kerajaan atasan. Nah, seperti itu. Dan saya belum bisa menemukan bahwa Moronene itu setingkat Kadie. Nah, betul bahwa Buton banyak kadianya, tapi di Moronene itu dia punya fasal tersendiri di dalam negeri, fasal tersendiri dalam Kesultanan Buton. Saya kira itu Jo Yang Mulia La Yusri. Bisa minta mic-nya Yang Mulia. Oke. Jadi menarik sekali dan sebenarnya paripurna tadi penjelasan Yang Mulia soal bagaimana awalnya Moronene sampai kemudian negeri ini menjadi bagian, kalau di Aceh itu namanya wazir. Ya, jadi Kesultanan Aceh Darussalam itu punya negeri-negeri bawahan yang dinamai oleh mereka wazir. Nah, kalau di Buton, Kesultanan Buton itu Kadie. Kadie, di atas setingkat Kadie ada namanya Barata. Tapi Moronene ini menarik karena tidak menjadi bagian dari dua istilah itu. Bukan Kadie, bukan juga Barata. Tapi negara bagian sendiri yang punya otoritas sendiri, punya kewenangan sendiri, dan punya kekayaan sumber daya alam yang bagus. Yang diistilahkan Lakina Sambali itu dari versi Buton. Lakina Sambali. Ya, jadi oleh Kesultanan Buton disebut sebagai Lakina Sambali. Jadi Moronene tadi Yang Mulia katakan punya keunggulan pada sisi sumber daya alam yang baik. Itu yang barangkali tanahnya subur, bisa pangan tumbuh lebih baik dibanding di Buton yang bertanah tandus dan berbatu, sehingga ada namanya timbal balik. Buton mendapatkan logistik pangan dari Moronene, terus Moronene mendapat apa dari Buton Yang Mulia? Jadi ya saya bisa katakan begini bahwa kerajaan Moronene ini baik masih utuhnya sebelum bergabung dengan Kesultanan Buton maupun setelah terbagi tiga. Menurut penelitian saya, orang Moronene ini kan hanya sibuk mengurus kebutuhannya dari dalam, karena semua terpenuhi. Kalau orang Moronene mau makan, cukup menabur padi ladang, itu sudah tumbuh subur. Dan peternakannya juga itu kan banyak kerbau. Dan kalau mau makan lagi yang lebih enak kan tinggal tado jonga. Kalau bahasa orang Bugis ya tado apa? Yang ada jebak ya, jerat, jonga, sudah. Begitu mau makan ikan. Ikan di rawa-rawa banyak ikan, dan kalau dia mau makan ikan laut cukup dengan bermitra dengan saudaranya orang Bajo, maupun belakangan datang saudaranya Bugis, udah selesai. Jadi nggak pusing. Saking tidak pusingnya itu dikatakan bahwa negeri Moronene itu adalah negeri yang terisolir. Dan dia tidak pusing, karena kalau misalnya ada suatu kekacauan, maka tinggal
menyampaikan ke pusat pemerintahan Buton bahwa kami lagi diserang. Maka Buton mengirimkan pasukannya untuk menghalau para perompak. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa Halo Oleo itu didampingi oleh iparnya tadi, Raja Puliang pertama itu, Elu Tenteluwu, dalam menghalau bajak laut Tobelo. Nah, dan hampir bersamaan dengan perjalanan Halo Oleo Laki Laponto menuju Buton kan, nah, seperti itu. Jadi ya simbiosis mutualisme seperti itu. Ya mungkin kata lainnya adalah kerajaan Mornene itu adalah kerajaan yang subur makmur tetapi lemah dari sisi pertahanan. Dan itulah yang dibutuhkan dengan kerajaan atasan. Baik dia federasi ke Lu sebelumnya maupun sesudah perjanjian bunganya federasinya ke Kesultanan Buton. Seperti itu. Nah, ada satu hal yang menarik. Bagaimana Buton memastikan pasokan dari wilayah Mornene, baik itu yang namanya pajak maupun yang sifatnya kebutuhan lain, ya mungkin kata lainnya juga apa itu yang namanya upeti dan sebagainya. Maka Buton itu mengangkat Bontogena khusus untuk itu yang tinggal di lingkungan Mokole tadi, Raja Mornene itu. Tugasnya hanya itu. Menarik pajak saja. Hanya itu tugasnya. Dan ada juga yang ingin saya teliti bahwa pada saat Bontogena itu membawa osima atau pajak atau apa ke Buton, itu kan selalu disertai juga dengan ada orang yang diutus ke sana untuk tidak kembali. Jadi ada sepasang laki-laki perempuan itu dikirim ke Buton dan katanya itu berulang-ulang begitu dan orang Mornene ini membentuk komunitas di Buton. Itu jadi itu sudah dari turun temurun. Jadi barangkali orang-orang Mornene dikirim ke Buton ini yang sebagai pelayan pembawa UPT ini atau pembawa pajak ini membentuk komunitas di sana. Jadi begitu rapatnya itu. Seperti itu ya. Baik. Menarik Yang Mulia, ada hubungan simbiosis mutualisme antara Mornene dengan Kesultanan Buton yang terjadi pasca perjanjian Bungaya antara Goa dengan VOC Belanda, yang di mana dalam aliansi VOC ada gabung di situ Buton, Bugis, Ternate, dengan Goa di pihak yang kalah. Dan dari 17 lebih pasal dari perjanjian Bungaya itu, salah satu atau bahkan beberapa pasal dari isinya itu tegas menyebutkan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini diklaim sebagai palilinya Goa itu harus dilepaskan. Ya, termasuk barangkali Mornene yang kemudian masuk sejak itu menjadi bagian wilayah vasal dari Kesultanan Buton. Menarik kalau kita membandingkan dengan yang terjadi dengan Barata, ya. Di situ kan ada diplomasi marital, kawin-mawin, kuli susu misalnya, Laelangi datang ke Kuli Susu dan kemudian menikahi anaknya Raja Kuli Susu yang bernama Waode Bilahi itu, dan lahir anak mereka namanya Laode Ode, dan kemudian itu menjadi raja atau Lakina Kuli Susu. Kemudian di Kaledupa ada diplomasi marital juga yang dilakukan oleh anak-anaknya Labula, kini Pulau Labula dari Trakumbewaha di Buton. Di situ mengirim yang namanya Kasafari, ya, atau nama lainnya Laode Asifadi, dan mengirim adiknya yang namanya Laode Batini, atau di Kaledupa itu dinamai itu aliasnya itu Miadao. Orang-orang inilah yang sebenarnya punya misi kuasa untuk membawa negeri-negeri penyangga di luar ini masuk menjadi bagian wilayah Kesultanan Buton, yang dilakukan mulanya tidak dengan peperangan sebenarnya, tapi dengan diplomasi kawin-mawin itu. Dengan Tiworo juga seperti itu,
tetapi dengan Muna tampaknya tidak berhasil. Sekalipun ada kawin-mawin juga, tetapi ada semacam perlawanan yang sengit, penolakan begitu, yang kemudian kita melihat ada Raja Muna namanya Sangya Kaindea Laudeng Kadiri yang melawan ketika Lelangi menerbitkan Murtabat 7, yang salah satu isi dalam pasalnya itu menyebut Muna sebagai vasalnya. Sehingga kemudian dengan sokongan Belanda, Raja Muna yang melawan itu ditangkap dan lalu dibawa ke Ternate sebagai pengasingan. Dengan Moronene, relasi Buton dengan Moronene, apakah terjadi ketegangan pasang surut yang seperti itu? Misalnya kadang-kadang ada upaya bangsawan Buton nikah di Moronene, lalu setelah itu kadang-kadang ada ketegangan-ketegangan, misalnya Moronene tidak mau lagi menjadi wazirnya atau menjadi bawahannya Buton, sehingga melakukan gerakan-gerakan semacam kalau di Buton dinamai gua itu memberontak, kira-kira begitu. Kami tidak mau lagi menjadi wazir Anda dan kami ingin sepenuhnya merdeka. Itu hubungan seperti itu terjadi tidak, Yang Mulia, dengan Moronene? Ini yang uniknya ini adalah jadi gini, hampir kita tidak dapatkan catatan keterpaksaan Moronene ini terhadap atasan Kesultanan Buton. Tidak ada. Dan saya melihatnya bahwa hanya di penghujung tahun 50-an itu, dengan semangat kemerdekaan, Moronene ingin mekar sebagai daerah apa istilahnya, daerah tingkat 2 Kabupaten Moronene, tapi keburu masuk DITI pimpinan Karmusakar di wilayah Moronene. Akhirnya permintaan itu, yang dimana dulu ada anggota konstituante juga adalah orang Moronene dari Kabayan namanya Ahmad Safiuddin, itu dipertimbangkan sama Presiden Soekarno, jangan dulu